Kemarin ada yang sempat bertanya, kapan sih waktu yang paling ideal untuk mubasyarah? Seminggu sekali? 2 hari sekali? 3 hari sekali? Atau setiap hari? Apa Mas Nur? Sehari 3 kali. Enggak apa-apa kalau tahu ilmunya. Jadi ar-rajulu al-qawiyyu, laki-laki yang kuat pikirannya. Kemudian laki-laki yang kuat tazkiyahnya. Tazkiyah itu basirah, kekuatan hatinya, cahaya hatinya. Motor atau dinggo maksiat sing didelokmu ayat Quran karo kitab-kitab. Basirah hatinya selalu banyak berzikir kepada Allah. Itu otomatis kekuatan zahirnya juga berlipat ganda. Nabi Sulaiman sehari pernah 90 kali. Wis ora sambayang piye polae. Apamu? Ya piye polae. Rasulullah dalam satu hadis diriwayatkan pernah menggilir istrinya semalam, semua istrinya satu malam, 9 semalam. Ulama kiai biasa 1 hari 3 kali 2 kali biasa. Semakin basirahnya kuat, semakin dia terjaga dari maksiat, mata terjaga, kaki terjaga, maka dia punya kekuatan zahir dan kekuatan batin yang kuat juga. Lah nek bojomu seminggu pisan wis lempok, itu berarti dia nggak punya basirah. Loh, saya pernah diceritani sama Habib Ja'far Malang. Saya punya saya punya kakek di Tuban. Usianya 82 tahun. Menikah lagi dan masih punya 3 anak dari pernikahannya. Kok luar biasa. Lah awakmu iso ta ora ngono lho. Berarti masing-masing orang itu tidak bisa disamakan. Masing-masing orang ya sesuai kebutuhannya. Ana sing bendino, ana sing 2 dino pisan, ana sing 3 dino pisan, ana sing seminggu pisan. Tapi jangan melebihi 3 hari sekali lah. Minimal rohatul jinsiyah ini harus terlampiaskan minimal. Hitungan paling lambat itu minimal 3 hari sekali, minimal. Bismillahirrahmanirrahim. Nek kurang saka 3 hari sekali, ya olahraga, futsal, bal-balan, manah, numpak jaran sak piturute. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua as-satru. Yang kedua adalah membuat tutup. Ba'dul azwaji la yahillu lahu al-jima' illa wa mra'atuhu ariyatul jasad. Sebagian suami itu menuntut ketika berhubungan badan merasa tidak enak, tidak nyaman, tidak puas kalau istrinya tidak telanjang. Pokoknya nek bojoku gak telanjang, aku gak marem. Ada suami yang seperti itu. Wa huwa ya'taqidu anna dzalika jaizun lahu. Suami ini meyakini bahwa telanjangnya istri itu diperbolehkan. Iki dibahas ora iki? Sunnahnya boleh telanjang tapi berlindung di bawah selimut berdua. Itu sunnahnya. Engko tuku selimut sing gede. Alah, wis ulangane angel ulangane. Ya Allah. Nah, itu sunnahnya gimana? Di bawah selimut telanjang boleh. Tapi bareng-bareng di bawah selimut. Artinya satru ini tertutup. Nanti kita bahas pelan-pelan. Wa naqulu lahu dzalika shahihun, memang benar kata Said Muhammad. Saya tidak menyalahkan pendapat laki-laki yang mengatakan itu diperbolehkan. Memang diperbolehkan. Walakinna nuhibbu an nahbasa fi udunihi
bi annal mar'ata la tastarihu lil 'uri fi hadhil hal. Tapi bagi laki-laki harus tahu bahwa wanita itu dititipi Allah sama sifat malu. Bahkan sepanjang hidup dia sama suaminya pun dia masih terbungkus rasa malu. Bahkan sebenarnya wanita atau istri secara fitrah telanjang bulat dan dilihat suaminya pun masih ada rasa segan dan malu. Maka kalau kamu menghormati istrimu, maka jangan buat istrimu menjadi malu. Karena malu ini yang menghambat dia untuk mencapai puncaknya. Malu ini yang menghalangi dia untuk mencapai puasnya kebutuhan biologis atau terpuaskannya libidonya. Tidak sampai puncak. Karena apa? Karena dia masih memendam rasa malu. Berarti kudu kelambenan. Ya ora penak to kelambenan. Wong jenenge mubasyarah, kulit bertemu kulit, kok kelambenan. Salah maneh. Engko bar ngaji ki terus mulai aja udah Dek, wis pokoke pakai baju saja. Sunnahnya seperti itu. Ya ora ngono maksude. Mubasyarah itu kulit bertemu kulit. Lah nek kelambenan ya ora kulit bertemu kulit, no, baju bertemu baju, gak melosok kabeh kok. Nah, yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ata ahadukum ahlahu falyastatira wala yatajarrada tajarrudal ayraini ay alhimaraini. Ketika salah satu di antara kalian mendatangi pasangannya, suami mendatangi istri atau istri mendatangi suami, maka falyastatira, buatlah tutup penghalang. Jangan kalian telanjang seperti telanjangnya dua himar. Wis tak terang sunai dhisik ya. Sing pertama dekmu sunai apa? Kok lali toh? Menyebut nama Allah. Terus yang nomor loro? Yo maksudnya menyebut nama Allah itu ya wudu barang, ya sholat mau barang, ya ora mbok iling-iling sing kuwi modele. Terus membuat penghalang. Sunnahnya kita boleh telanjang, kita menutup dari semua anak-anak kita, menutup dari semua orang, sehingga yang terlihat hanya kita berdua. Itu pun masih kita pakai selimut. Telanjang monggo, tapi di bawah selimut. Karena membuat tutup ini penting. Apalagi di budaya kita yang anak tidurnya sama istri, anak yang tidurnya sama ayah. Ngono, bapak lagi nyekel tangane buane, plek, mimi. Lah, yang lagi nyekel tangane buane, mimi. Waduh, dang turokno to Dek, dang turokno to Dek. Wong bojone disrengeni kon nurokno. Makanya harus ada tempat yang steril. Tutup itu biar anak kita yo nggak bangun. Yo mesti bangun tuh anakmu. Wong ana gempa bumi kok gak bangun piye iki? Ibu ada gempa Dek. Makanya kamar itu yang untuk seperti ini harus steril. Sampean kalau ingin telanjang boleh lampu mati, kamar steril, sehingga siapapun tidak bisa melihat. Kamar untuk ini kamar. Nek buat rumah harus ada kamar khusus sendiri. Jadi suami istri bisa membuat kode. Saya punya kamar sendiri khusus untuk ini. Jadi dulu sebelum punya kamar repot bojoku. Nek ngerwayah lampu merah yo nganggo pita merah. Waduh kira kena tinggu ya. Wis tok ngene ngerwayah kuning, oh persiapan. Iki kok nek harus lampu hijau berarti ya iki wis oke iki. Oke. Tapi kalau ada kamar ini enak. Siapapun yang masuk kamar itu duluan, itu berarti dia yang ingin. Berarti kalau saya di kamar itu, berarti saya ingin. Pasti ada WA kelunding. Nanti anakmu cek turu. Oh yo, nunggu turu dhisik. Oke. Nunggu. Lah nunggu itu bisa membuat benteng-benteng tadi, bisa berwudu, bisa sholat, bisa deres.
hasrat tetap mengalir tapi bentengnya kuat. Udah dia anak cerdas. Aman yang gawe kamar dhewe ngono. Mboten ya. Iku satu dijamin nggak maksimal. Apa maksimal piye? Mikir ning pinggire. Mikir anak, mikir apa, mikir sudah. So bangun kamar iki diresiki sing kanggo gudang gede iki khusus, Dik. Nah, itu dilakukan oleh para ulama. Jadi biasa agar tempat itu steril dari anak, steril dari siapapun, tempat itu kita bebas. Kalau perlu kedap suara. Kok menengi baru ngono ta ora to, Mas? Lah ngene kok cah cilik-cilik kon ngrungokno lho piye jajal. Wong tuwa tok bingung ngene nek nerangno. Kalau perlu kedap suara. Ini tujuannya tutup seperti itu agar laki-laki nyaman, suami nyaman, istri juga nyaman. Ini tanya jawab dulu atau dilanjutkan? Lanjut, saya penasaran deh. Wa tarwi as-sayyidah Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma ra'aha minni wala ra'aituha minhu ay al-aurah rawahu al-Bukhari. Sayyidah Aisyah menyadur dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa ma ra'aha minni wala ra'aituha minhu. Sayyidah Aisyah istrinya Rasulullah ini mengatakan beliau Rasulullah tidak melihat apapun dariku. Wala ra'aituha minhu, dan aku tidak melihat sesuatu pun dari Rasulullah. Artinya aku tidak melihat kemaluan, tidak melihat auratnya. Rasulullah tidak melihat kemaluan Sayyidah Aisyah, Sayyidah Aisyah tidak melihat kemaluan atau auratnya Rasulullah. Makanya buat kamar sendiri, ketika pasangan masuk lampu bisa dimatikan atau bisa remeng-remeng. Agar apa? Agar kita tidak melihat sesuatu yang dilarang, seperti melihat kemaluan atau melihat aurat. Itu bagi suami istri halal. Tapi ternyata setelah sering melihat aurat, satu, membuat akal seseorang mudah pelupa. Dua, hasrat seseorang mudah kendu. Orang yang melihat video porno atau orang yang melihat aurat di sembarangan tempat, aurat wanita sampan delok, sampan sawang, satu, akal kekuatan hafalannya berkurang. Kemudian hasrat libidonya, gharizahnya berkurang. Semakin kita menahan, semakin kita menjaga, maka itu akan semakin menjadi qawiyah, menjadi kuat. Hasratnya kuat, otomatis dari kekuatan itu akan mendapatkan nikmat dari kebutuhan biologis itu. Makanya banyak orang, Pak Kiai, suami saya itu, suami istri sowan, pangapunten minta doa, ada nggak doa, kira-kira doa untuk menjadi laki-laki yang jantan yang kuat. Lah enten opo? Kita punya masalah itu. Mosok kok laki nyenggol wis anu. Lah terus saya tanya, wong lanang kok lagi nyenggol wis anu? Iya yo nek nerang yo. Itu matanya tidak terjaga. Dia sering melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Mulai dari melihat aurat ajnabiyah, melihat aurat istri, atau melihat sesuatu yang dilarang. Baik itu film atau apapun. Itu ngendokno syahwat, ngendokno pikiran. Ngapalno apa-apa ya lalenan. Kok tes Bu ya bojone kon ngapalno apa? Nek ngerkok angel ra kaprah, oh berarti sering melihat aurat di luaran sana. Iku kemungkinan siji, nomor loro yo pancen uteke rada dedel dadi. Iku sing ndi gak ngerti.